Renungan pagi ini saya akan ambil dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-31 yang berbunyi, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, kita sama-sama tahu mengenai peristiwa ini. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang, ya, orang banyak disuruh pulang dan dia pun naik ke atas bukit sendiri untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Di tengah malam dalam perjalanan atau pelayanan murid-murid, Yesus melihat mereka alami kesukaran karena angin sakal, gelombang yang besar, ya, menghalangi perjalanan mereka. Lalu Yesus turun dari bukit dan menghampiri murid-muridnya. Dia berjalan di atas air. Pada waktu itu, ya, murid-muridnya berteriak ketakutan dan berkata, "Itu hantu." Tetapi berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, Petrus yang memang sebagai juru bicara murid berkata kepada Yesus, "Kalau memang Engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air juga." Yesus memandang Petrus dan berkata, "Mari, datanglah." Petrus pun mengeluarkan kaki dari dalam perahu dan dia dapat berjalan di atas air. Dia berjalan dengan mata memandang Yesus, menuju kepada Yesus. Tapi di tengah perjalanannya, karena katakan dia merasakan tiupan angin dan gelombang yang besar yang mengalihkan perhatiannya dari pandangannya kepada Yesus, dan pada saat itu katakan dia mulai tenggelam. Dan waktu dia tenggelam, ya, Yesus berkata kepadanya, "Mengapa engkau bimbang dan mengapa engkau kurang percaya?" Yesus menolong Petrus. Ya, keluar, ya, dari dalam air laut yang mau menenggelamkan dia. Saudara, perjalanan saudara dan saya juga dalam dunia ini, ya, tidak selamanya mulus. Walaupun sama seperti murid-murid berlayar mengikuti instruksi Allah, berjalan mengikuti perintah Allah, ya, tetapi tidak menjamin kita untuk kita lepas dari masalah, karena memang dunia ini adalah dunia yang penuh dengan permasalahannya. Nah, saudara, ya, di tengah perjalanan hidup kita ada hal-hal yang mau datang dan mau menenggelamkan, ya, kerohanian kita. Dan pada waktu kita berjalan dari masalah, ketika kita sudah mulai bimbang, menandakan kita kurang percaya kepada Allah, maka disitulah kebimbangan akan menenggelamkan kita di dalam masalah-masalah kita. Oleh karena itu, saudara, lewat pelajaran murid pada waktu itu, ia mengajarkan kepada kita, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, mari kita belajar memandang kepada Allah. Bukan kita memandang kepada masalah yang terjadi di sekeliling kita. Ya, karena ketika kita memandang masalah, ya, masalah itu bisa menjadi besar atau kecil tergantung pola pikir kita. Kalau kita pikir masalah itu kecil, maka masalah itu menjadi kecil. Tapi kalau kita pikir kita pikir, ya, masalah itu besar, maka masalah itu bisa menjadi besar. Oleh karena itu, mari saudara, ya, hadapi itu semua. Memang mungkin besar, tetapi kita memiliki Allah yang maha besar, yang luar biasa, yang sanggup mengatasi segala masalah kita. Sama ketika Daud menghadapi Goliat, ya, Saul orang yang paling tinggi di Israel takut gemetar melihat menghadapi Goliat. Karena apa? Karena Saul melihat sosok Goliat yang besar. Tapi ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak melihat Goliat yang besar, tetapi lihat Allahnya yang maha besar. Itu sebab dia berani menghadapi Goliat dan dia alami kemenangan. Mujizat dinyatakan di dalam kehidupan Raja Daud pada waktu itu. Demikian dengan kehidupan saudara dan saya. Saudara, ya, memang masalah bisa besar dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, ya, kita memiliki Allah yang maha besar, yang lebih besar, lebih berkuasa dari setiap masalah yang kita hadapi.
kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Memang kita terbatas. Kita akan kerjakan dengan kemampuan kita, dan Allah yang mengerjakan yang kita tidak mampu. Dia akan menyelesaikan. Suatu waktu ketika Yesus telah berkhotbah, dia berkata kepada Filipus, ya, beri mereka makan. 5.000 orang, laki-laki, belum wanita dan anak-anak, sehingga diperkirakan ada 15.000 orang pada waktu itu. Yesus katakan, kasih mereka makan. Filipus katakan, orang bagaimana kasih makan orang sebanyak ini? Dia coba cari Yudas sebagai bendahara. Ternyata uang hanya 200 dinar. Dia katakan 200 dinar tidak cukup untuk orang makan sebanyak ini. Saudara, Filipus seorang murid Tuhan yang sering kali bersama dengan Tuhan dan banyak melihat mujizat Allah. Tetapi ketika melihat masalah, dia tidak melihat Yesus yang besar. Sebab firman katakan Yesus tahu sebenarnya apa yang akan dia perbuat. Dia tahu. Tetapi Filipus hanya mengandalkan kekayaannya, kekuatannya, apa yang dimiliki untuk menghadapi segala masalah. Dan dia tidak mampu. Dia katakan tidak ada artinya. Saudara, kepandaian, kekuatan, ya, kekayaan manusia tidak mampu untuk dapat mengatasi pergumulan yang kita hadapi. Hanya Allah yang mampu. Saudara, Andreas datang dengan bawa seorang anak kecil, berkata di sini hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Tapi memang tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Andreas bekerja, ya, sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Dia bekerja untuk mencari, dan ketika mendapatkan memang tidak mampu untuk mencukupi, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Artinya Anda kerjakan yang dia bisa, dan yang tidak bisa dia serahkan kepada Yesus. Dan waktu Yesus menerima roti dan ikan itu, lalu Yesus mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dia memecah-mecahkannya dan diberikanlah itu kepada murid untuk dibagikan pada orang banyak. Dan apa yang terjadi? Di final katakan semua dapat makan dengan kenyang, bahkan lebih 12 bakul penuh. Saudara, ya, setiap masalah yang mungkin kita tidak bisa atasi, masih ada Allah yang sanggup atasi persoalan kita. Asal kita serahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kita hadapi, mungkin kita dalam keadaan kekurangan pada hari ini. Kebutuhan kita banyak, tapi yang kita miliki hanya kekurangan. Berdoa, serahkan dalam tangan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa atasi, tapi kita punya Allah yang sanggup mengatasinya, yang sanggup memberikan berkat dalam kehidupan kita. Dan kalau dia memberkati kita, dia akan memberikan lebih dari apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, di dalam segala masalah kita hadapi, apapun problema kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita hadapi, dalam bentuk apapun juga, pandanglah kepada Allah. Jangan kita bimbang, jangan kita kurang percaya, tapi kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang sanggup untuk memberikan, ya, kemenangan, memberikan jalan keluar, kelepasan, dan dia adalah sanggup yang mujizatnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, jangan kecewa, ya, jangan bimbang, jangan putus asa. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang sudah berkata akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Puji Tuhan, saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.